Ya, jumpa lagi di kanal YouTube Oto Produk. Oke, teman-teman. Gue buka masker dulu ya. Di belakang gue ini tuh bengkelnya. Ini adalah bengkel Honda Klinik Pradana. Bengkel ini memang spesialis Honda, tapi mereka juga menerima perbaikan untuk merek lain. Nah, di bengkel ini gue akan ngomongin soal emisi gas buang yang saat ini memang lagi banyak diperbincangkan ya, terutama soal akan dikenakan biaya parkir tertinggi untuk mobil yang emisi gas buangnya tidak ramah. Nah, kali ini gue akan bahas bagaimana cara kita menurunkan emisi gas buang, baik di mobil diesel maupun mobil bensin. Nah, penasaran kan? Yuk, ikut gue. Ya, teman-teman, bersama saya saat ini udah ada beberapa narasumber. Mungkin teman-teman udah kenal nih dengan Mas Sumarno. Beliau ini mantan trainer mekanik di pabrikan Suzuki. Nah, satu lagi Mas Heru Sugiarto. Beliau ini dari PT Enviro Buana Citra ya, selaku distributor dari alat uji emisi bernama Brembi asal Italia. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal emisi ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan komen di kolom komentar di bawah ini untuk memberi masukan maupun saran pada kami agar kami dapat mengembangkan kanal ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, Mas Heru, masalah emisi ini kan sebenarnya udah keluar aturannya ya di DKI Jakarta ya sejak pertanggal 1 Februari ya kalau nggak salah 2020. 2020. Nah, mungkin sekarang lagi perkembangannya gimana? Baik, untuk uji emisi di DKI Jakarta berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup saat ini sudah diberlakukan, artinya mandatori sudah berlaku. Dan terkait dengan pelaksanaan uji emisi mungkin kita bisa lepas masker biar suaranya lebih gitu. jelas. Oke, baik. Jarak prokes. Ya. Baik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah DKI Jakarta sudah menyiapkan 200 lebih bengkel. 200 lebih ya? Ya, untuk bengkel mobil ya, sebagai tempat uji. Kemudian bengkel sepeda motor udah lebih dari 10. Ya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan ini ada sanksi yang harus diperhatikan oleh para pemilik kendaraan bermotor, bahwa sudah ada tempat parkir yang menerapkan sistem disinsentif. Artinya bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi ketika masuk ke tempat parkir tersebut itu akan mendapatkan sanksi berupa denda tarif parkir maksimal. Wih, itu di berapa titik aja tuh ya di Jakarta ya? Informasinya sampai saat ini sudah ada 4 tempat parkir yang diberlakukan, satu di Blok M, Square, kemudian kedua di Irti, Monas, ya. Kemudian yang ketiga di Samsat, Jakarta Barat, dan Mogot ya. Kemudian yang terakhir di Majestic, Pasar Majestic. Oh, jadi setiap kendaraan yang terdeteksi plat nomornya setelah dilakukan uji emisi ternyata nggak ramah lingkungan, dia akan kena tarif tertinggi itu. Betul. Saat ini tarif tertinggi di tempat-tempat itu berapa ya? Kalau melihat dari perda yang lama, perda yang masih berlaku itu masih 7.000 ya. 7.000 untuk mobil per jam. Per jam. Namun di perda yang baru udah disahkan, informasinya mulai akan diterapkan, nggak tahu nanti bulan Agustus atau September. Itu menjadi 60.000 per jam. Waduh, tuh teman-teman tuh. 60.000 per jam nanti akan diberlakukan tarif maksimal di beberapa titik. Dan rencana katanya mau nanti secara nasional ya? Untuk kedepannya secara nasional pemerintah sudah mengeluarkan PP nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan lingkungan hidup. Jadi di sana sudah dinyatakan, diamanatkan bahwa setiap kendaraan harus memenuhi ambang batas emisi, artinya harus lulus uji emisi. Dan ketika perpanjangan pembayaran pajak STNK itu ketika ternyata kendaraannya tidak lulus uji emisi, tidak ada datanya gitu ya, itu nanti akan kena denda. Oh, oke. Seperti itu, dan itu berdasarkan PP tersebut diamanatkan tahun 2023 nanti akan diberlakukan. Dan sekarang juga misalnya kendaraan lewat jalur gage dan dideteksi kamera e-tilang itu, misalnya plat nomornya nih, wah mobil ini
ternyata tidak lulus emisi, itu juga akan kena tilang Nah, juga itu ya? sudah diwacanakan dari diwacanakan. teman-teman di Polda ya, untuk implementasinya nanti ya kita tunggu. Tinggal seperti tunggu aja apa. ya, tinggal tunggu tanggal waktu mainnya. saja. Oke, Ya. teman-teman, jadi saat ini ada baiknya Anda memeriksa emisi gas buang kendaraan masing-masing, baik mobil diesel maupun mobil bensin. Nah, oh ya, untuk mungkin teman-teman ingin tahu ambang batasnya untuk mobil diesel itu diukur dari apa, terus Ya. ambang batasnya berapa? Baik, untuk mobil diesel yang diukur parameternya adalah opasitas. Opasitas. Itu adalah kepekatan asap atau kegelapan asap ya. Ini alatnya yang di Iya, alatnya yang bawah bawah ini ya, nih. untuk diesel Iya. ya. Kemudian untuk yang bensin itu ada 2 parameter yang dibatasin, yaitu CO atau karbon monoksida, dan satu lagi hidrokarbon atau HC. ya. Ya. Oke. Untuk nilainya itu dibedakan berdasarkan usia kendaraan dan berdasarkan yang diesel ada pembedaan berat kendaraan atau ya. BPW. Dan ini terkait ambang batas diatur dalam Pergub nomor 31 tahun 2008. Ya, Pergub Provinsi DKI ya. Ya, mungkin saya tambahkan, jadi peraturan uji emisi ini dasarnya adalah di Pergub nomor 66 tahun 2020 tadi yang sudah disampaikan, Februari sudah disahkan 2020, dan di sana sudah dinyatakan bahwa diamanatkan setiap kendaraan harus memenuhi ambang batas dan harus diuji secara berkala setiap tahun. Satu tahun sekali gitu ya? Ya. Oke. Dan data hasil uji emisi itu sudah nanti akan langsung otomatis masuk ke database di website. Dan itu sudah online di-share ya, online ya. Dengan tempat parkir, salah satunya nanti dengan Samsat dan seterusnya. Semua pihak yang terkait. Oke, tadi yang mengenai ambang batas untuk mobil bensin itu dikategorikan tahun produksi ya. Kalau nggak salah ada yang di bawah tahun 2007 dan di atas tahun 2007. Betul. Nah, di bawah tahun 2007 itu berapa ya? Untuk di bawah tahun 2007, ambang batas yang di DKI lebih ketat daripada yang di luar nasional DKI. ya. Kalau yang di nasional ambang batasnya CO yang sebelum sebelum 2007 di bawah 2007 itu yang CO-nya 4,5%. 4,5%. Iya, 4,5% volume, HC-nya 1.200. 1.200. Nah, kalau untuk DKI? DKI lebih ketat lagi, CO menjadi 1,5. Ya. HC-nya 200. 200. Oke. Ya. Nah, untuk mobil HC-nya 700. 700 ya, 700 kan. Oke. Di bawah. Nah, di atas 2007? Yang di atas 2007 itu CO-nya 1,5%, HC-nya 200. 200. Ya. Itu DKI. DKI. Kalau yang di luar nasional 1,5% dan 700. 700 ya. Nanti bisa dicek yang nasional itu di Permen nomor 5 tahun 2006. Oke, nanti tabelnya akan kita lampirkan juga ya. Mengenai standarisasi uji emisi ini, kan kita butuh alat yang sama, yang standar lah, standar yang diakuin di Indonesia. Ya. Nah, itu seperti apa standarisasinya? Baik, standarisasi alat sudah diatur di dalam Pergub tadi 66 tahun 2020 dan juga sudah termaktub di dalam SNI uji emisi ya. SNI nomor 7118.1 tahun 2005 ya. Itu sudah disebutkan untuk yang bensin itu harus memenuhi standar ISO 3930. Oh, itu udah standar internasional ya? Iya, standar untuk aparatus atau alat uji emisi ya. Kemudian yang solar itu harus memenuhi standar ISO 11614 atau 11614. Nah, alat uji emisinya Brandby ini udah memenuhi kriteria itu ya? Itu salah satu dasar kenapa kami menjual atau memasarkan alat ini karena dan ini udah banyak yang pakai. Alhamdulillah sudah terutama sangat banyak bengkel sekali. Resmi ya. Iya, bengkel umum pun ada yang pakai ya. Bengkel umum maupun bengkel resmi, bahkan di laboratorium pun juga pakai. Siap. Tuh. Oke, Mas, mungkin kita akan mengetahui bagaimana sih cara misalnya mobil kita ini emisinya terukur nggak bagus. Ya. Dengan Mas Sumarno ya, treatment apa yang bisa dilakukan pemilik mobil untuk mengembalikan emisi gas buang jadi lebih ramah? Ya, mungkin sedikit saya flashback sedikit terkait dengan kondisi kendaraan di Indonesia. Jadi gini Mas, kalau di Indonesia ini kebanyakan mesin itu speknya udah bagus, udah tinggi. Udah tinggi. Tetapi bahan bakarnya itu kualitasnya
kurang bagus. Oh, oke. Gitu. Artinya contoh simpel misalnya kayak di di kendaraan bensin. Di bensin itu rata-rata mesin sekarang itu mesin modern, tekanan kompresinya udah di atas 1/10 rasionya. Rasio Kompresinya. Artinya dia sebenarnya sudah harus pakai RON 95 92. Minimal RON 92 atau Pertamax. Nah, tetapi kan kenyataan di lapangan mereka mungkin masih ada yang pakai premium gitu Karena ingin hemat. Ya, kan ingin hemat. Efeknya apa? Jadi emisinya pasti tinggi. Karena bahan bakar yang rendah itu akan menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian kadar sulfurnya kan lebih tinggi kalau bahan bakar yang kualitasnya lebih rendah. Gitu ya. Gitu. Itu di bensin. Sama halnya dengan di mobil solar, sama. Di mobil solar itu kan sekarang proyek pemerintah kita ada B30, mungkin udah B40 ya, mau B40. Rencananya mau sampai B100 malah katanya. Nah, udah kualitasnya kurang bagus, di mix dengan nabati. Kalau di mix ini efeknya seperti ini. Nabati ini kan kandungannya FAME atau fatty acid methyl ester. Istilah sederhananya inilah lemak dari kelapa sawit. Kelapa sawit, gitu. Lemak dari kelapa sawit. Nah, kalau solar kita gunakan itu mobil jarang dipakai, itu akan lebih berisiko. Ya, kalau mobil diesel didiamin begitu ya, Mas? Ya, jadi kalau mobil diesel misalnya ada dua kondisi. Mobil jarang dipakai, kalau mesin diesel itu juga akan sangat berisiko, nanti akan timbul penyumbatan atau clogging di injektor atau di saluran bahan bakarnya. Yang kedua adalah kita juga nggak pernah tahu bahwa pom bensin ini pun umur dari solar ini berapa lama. Oh iya, gitu. Betul ya. Padahal idealnya itu di bawah 7 hari atau seminggu. Idealnya itu kondisi bagusnya. Jadi, begitu sudah 2 minggu ke sana itu akan timbul istilahnya yang FAME tadi ada pembusukan. Artinya indikasi nanti bisa kelihatan di solar ini akan berubah warnanya. Nah, agak keruh. Kalau solar itu udah busuk, efeknya apa terhadap mesin? Yang pasti efeknya resikonya adalah nanti ada penyumbatan di injektor dan power juga pasti akan turun. Berarti dia menimbulkan deposit. Betul, menimbulkan deposit di injektor. Okay. Karena kalau mesin modern kan sudah common rail ya. Common rail itu tekanannya hampir 10 kali lipat dari tekanan bahan bakar mesin diesel konvensional. Berarti disarankan kalau misalnya mobil taruhlah seminggu nggak dipakai, bahan bakarnya dibuang dong? Ya, kita nggak akan se-ekstrim itu. Salah satunya bisa dengan cara kita memasukkan aditif. Oke. Ya, jadi kita bisa tes kalau misalnya kita aditif itu bagus, itu ada 3 hal. Biasanya ada macam-macam, tapi kalau di kandungan si aditifnya ada 3 hal ini, kemungkinan dia extend-nya akan panjang. Artinya nggak akan berubah warna. Itu bisa dibuktikan. Beli aja solar, taruh tuang, masukin aditifnya, aduk, kemudian diemin. Itu berubah nggak? Karena harus ada 3 kandungan. Jadi dia itu bisa mengikat air. Karena kerak air itu justru sangat berisiko tinggi untuk menyebabkan penyumbatan di injektor. Kemudian dia bisa mengikat karbon. Yang ketiga dia bisa mengikat sulfur. Gitu. Makanya kalau misalnya si mesin diesel ini kita nyalakan kemudian asapnya itu kayak bau belerang, kemungkinan dia sudah jelek kondisinya. Ya, kondisi solarnya. Oke. Nah, mengenai treatment untuk menurunkan emisi gas buangnya sendiri gimana? Nah, kalau maintenance tadi bisa dengan cara kita kalau solar kalau dia pakainya yang B30 misalnya bisa masukkan aditif, itu bisa sangat membantu memperpanjang usia solarnya meskipun kita jarang pakai. Kemudian kedua, kita rutin maintenance purging diesel. Injektor. Jadi injektornya rutin kita bersihkan. Itu kira-kira disarankan tiap beberapa ribu kilometer atau tiap berapa bulan sekali? Ya, itu sebenarnya kalau idealnya kalau kita pakai B20 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau pakai bahan bakarnya mengandung FAME. Per 10 ribuan ya? Kurang lebih, itu idealnya. Karena kalau udah common rail ini lebih berisiko sih daripada kita ekstrimnya nanti ganti injektor mahal gitu ya. Di luar itu juga rutin melakukan penggantian filter solar. Itu harus 2 kali lebih cepat kalau kita pakai bahan bakar yang mengandung FAME. Artinya misalnya dari pabrikan disarankan 10.000 misalnya. 10.000, kita dia harus ganti 5.000. 5.000-an ganti. 5.000 ganti. Walaupun kecuali dia pakai DEX sesuai dengan spek buku dari pabrikan. Gitu. Pembakaran nggak sempurna pasti akan menimbulkan deposit kerak karbon di ruang bakar dan kandungan sulfur yang tinggi itu akan ngendap di catalytic converter. Makanya kalau katalitik itu karakteristiknya dia biasanya warnanya nggak hitam, tapi agak coklat-coklat ke kuning-kuningan. Nah itu sulfur sebenarnya. Nah nanti indikasinya bisa treatmentnya banyak. Yang pasti harus kita tune up kalau misalnya emisinya nggak masuk, spek harus kita tune up, kita perbaiki sistem kelistrikannya, kemudian mechanical-nya, kompresinya masih oke nggak.
Kalau perlu kita lakukan pembersihan ruang bakar gitu ya. Fuel line-nya kita bersihkan, kayak filter bensinnya. Baru nanti bisa juga dengan catalytic cleaner, dibersihkan katalitiknya. Caranya? Nanti ada alatnya untuk kita injek chemicalnya itu masuk ke mesin. Jadi nanti lewat intake manifold nanti akan masuk ke ruang bakar juga, dan terakhir akan membersihkan katalitik. Jadi prosesnya kayak purging. Serupa, tapi kalau ini tidak masuk ke fuel line. Oh gitu. Maksudnya Kalau katalitik nggak masuk ke fuel line, tapi masuknya ke intake manifold. Kalau purging itu masuknya ke saluran bahan bakar. Bedanya di situ. Nah, indikasinya adalah kalau dia memang kotor, itu tergantung kendaraannya kondisinya ya. Ya. Tapi kalau dia kotor, kita treatment katalitik, akan muncul nanti bau agak seperti belerang. Knalpotnya. Karena itu artinya sulfurnya dia itu keluar gitu. Udah dibuang gitu ya. Betul, tergantung dari kondisi mobilnya tapi. Kalau dia bersih ya mungkin nggak akan ekstrim, tapi kalau kotor sekali, belerangnya itu akan kuat banget, menyengat. Mungkin Mas Heru ada tambahan khusus mengenai bagaimana cara menurunkan emisi gas buang di mobil? Baik, oke. Jadi yang pertama, supaya emisi bagus, ada beberapa kondisi memang yang harus ditaati oleh pemilik kendaraan bermotor. Satu, tadi udah disinggung Mas Marno, yaitu penggunaan bahan bakar. Ini harus sesuai dengan spek mesin. Oke. Jadi kalau kompresinya udah tinggi, RON-nya harus tinggi. Iya, menyesuaikan. Demikian juga solar. Teknologinya udah common rail, ya mau nggak mau butuh solar dengan setan number lebih tinggi. Jadi itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, ya perawatan rutin. Penggantian oli, saringan udara, saringan bahan bakar, ini memang harus rutin. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi kebiasaan dari pemilik kendaraan yang mungkin ini harus diperbaiki, harus dirubah. Apa itu? Yaitu kebiasaan memanaskan mesin pagi hari diam di tempat terlalu lama. Oh, gitu. Itu bisa mempengaruhi emisi? Sangat. Apalagi gimana itu? Jadi ceritanya begini, ketika mesin dipanaskan pagi hari di garasi misalnya ya, entah 15 menit, 10 menit, nah itu sudah buruk ya. Itu akan kinerja mesinnya kan belum maksimal karena temperatur masih dingin. Pembakaran juga pasti tidak sempurna, emisi pasti jelek. Oh, takutnya asapnya masuk rumah gitu. Ya salah itu dampaknya ya. Tapi ke mesin sendiri ya, karena untuk memanaskan dengan diam di tempat pasti butuh waktu lama. Jadi pembakaran tidak sempurna terjadi dalam waktu lama. Akhirnya terjadi penumpukan kerak di dalam ruang bakar lebih cepat. Berarti, itu satu. Keduanya, ada catalytic converter. Catalytic converter bekerja optimal pada suhu kerja normal. Jadi nah, sarannya? Ketika udara dingin, pembakaran nggak sempurna, ya otomatis catalytic converter akan menerima beban kerja yang berat. Emisi dari mesin kotor kan, masih jelek, pembakaran nggak sempurna, dia overload. Jadi catalytic converter akan cepat jebol, emisi bisa melebihi batas. Nah, tipsnya adalah ya memanaskan mesin, diam di tempat, dihindari. Tetap memanaskan mesin tapi dengan cara berjalan pelan-pelan. Atau mungkin kita nyalakan sebentar, sesaat, baru kita jalan. RPM pasti naik dulu. Tunggu sampai dia turun, baru jalankan mobil. Itu sudah indikasi bahwa mesin siap berjalan. Tapi jangan langsung digeber kan begitu. Pelan-pelan aja dulu ya. Jalan pelan-pelan. Saya jamin 2 menit, 3 menit udah pasti temperatur normal. Pembakaran bagus, emisi bagus, catalytic converter aman. Yang ibaratnya jadi karbon tidak cepat terbentuk ya. Oke, itu teman-teman tadi informasi seputar bagaimana emisi gas buang, peraturan yang akan diberlakukan dan sudah berjalan, serta bagaimana treatment untuk menurunkan emisi gas buang bila memang emisi gas buang mobil kita terukur jelek. Tambahan satu lagi, silakan. Ya jangan lupa setiap kali ke bengkel perawatan rutin minta uji emisi. Hasilnya seperti apa? Karena bagus tidaknya pembakaran mesin itu pasti akan terlihat di hasil uji emisi. Itu salah satu indikator paling apalagi gampang. Di beberapa bengkel resmi memang kalau kita melakukan servis rutin kita bisa dapat free untuk pengukuran emisi.
Oke, nanti kita buktikan ya. Jadi sebelum kita melakukan treatment tadi, kita akan ukur emisi gas buangnya, baik di mobil diesel maupun mobil bensin. Nanti setelah dilakukan treatment tersebut, kita akan ukur lagi emisi gas buangnya. Apakah terjadi perubahan atau tidak? Oke, Mas, mungkin kita bisa langsung buktikan ya. Siap. Nanti dibantu Pak Heru. Oke. Siap. Mari kita buktikan. Ya. Sampai 1.000. Oh, 600 sampai 1.000. Atau sesuai rekomendasi manufaktur. pabrik, ya. Manufaktur rata-rata adalah 700. 700-an ya. Ya. Kita masuk ke pengujian resmi ya ini ya. Jadi ini sekalian edukasi buat teman-teman semuanya. Ya. Artinya ini loh prosedur uji emisi yang resmi itu ya. Yang sesuai dengan SNI tadi Ya, yang sudah oke. saya sebutkan. Oke. Jadi di sini tidak ada fitur uji emisi resmi. Oke, kita masukkan data kendaraan dulu. Ini kategorinya M. M itu untuk angkutan penumpang. Nanti ada kategori N untuk angkutan barang, dan O angkutan trailer gandengan. Kemudian L sepeda motor. Ya. Jadi untuk pengukuran yang ini kita menggunakan sinyal pengisian alternator dari alternator. Ukur RPM-nya. Ini kita coba menggunakan yang pembacaannya nggak akurat, jadi kita coba menggunakan Kabel itu ya? vibrasi ya? vibrasi dari mesinnya, manet ini. Ukuran RPM Alternatif. dari alternator Ya. sama itu ya, vibrasi mesin. Iya. Keren juga ini alat. Ya, sekitar segitu benar. Oh, Ini silindernya tadi, silindernya 4. Oke, ya. Ya, Ya, oke. Ya. Oke. Udah RPM udah masuk, idle-nya otomatis sudah siap karena ini bagian dari persiapan kendaraan. Kita next. Otomatis alat akan melakukan auto zero. Ketika auto zero ini dia langsung melakukan self diagnosis juga. Iya. Sesuai dengan standar ISO, kalau ada error nanti dia otomatis akan ngeblok, alat nggak mau dipakai uji. Oke. Tapi kalau alat nggak ada standar ISO-nya, nggak memenuhi standar ISO, ketika ada error Dia masih tetap bisa jalan ya. Gitu. Oke. Jadi hasilnya nggak Nah, dijamin. ini sekarang kita masukin probe. Sekarang udah masuk, siap. Kemudian dijepit, nanti ada penjepit, supaya ketika digas ya selesai Dia dia nggak tidak ada. apa. Kemudian kita pastikan selangnya tidak ada yang tertekuk atau tertindih. Ini kita tinggal klik, nanti ada perintah, tinggal dia mengikuti perintah, makanya layar dihadapkan ke sana. Oke. Oke, langsung kita klik, oke, ya, bisa dilihat ke Banyak 3 kali. 3 kali ya. SNI meminta 3 kali. Oke, sudah bisa dicabut, Mas. Belakang. Nah, ini hasilnya. Dari hasil akselerasi 3 kali, kita sudah dapatkan angka. Pengakselerasian yang pertama 55,8%. Satuannya HSU ya, bukan hanya sekedar persen, tapi HSU. HSU itu heart rate smoke unit. Heart rate smoke unit. Iya. Oke.
Oke, kemudian 23%, yang kedua, yang ketiga 23%. Nah, yang diambil yang mana? Rata-rata dari tiga ini Oke. adalah ini. Jadi dijumlahin, dirata-ratain dia Iya, otomatis ya. betul. Kemudian hasil uji dinyatakan lulus. Lulus. Karena 33 dia di bawah ambang batas. Oke, ambang batasnya adalah untuk mobil ini 40%. 40 ya, 40% ya. Iya, Tapi ini udah dikit lagi ya. Ah, sedikit lagi. Oke. Dan mungkin sedikit saya jelaskan. Ini terkait dengan kebiasaan buruk yang saya sebutkan tadi. Tadi mesin kan habis nyala idle. Ketika posisi idle, tekanan gas buang pasti rendah. Rendah ya. Kotoran-kotoran yang keluar dari mesin pasti tidak akan semuanya keluar di knalpot. Ngendap, Mas, di knalpot. Makanya ketika awal Ketika kita awal mulai digas pasti lebih tinggi. keluar semua ya, dia keluar. Oke. Dengan alat ini pun kami juga bisa melakukan yang namanya tes kontinu. Tes kontinu. Tes Maksudnya? kontinu ini nanti untuk analisis. Oke. Pak, mobilnya berebet RPM 3000. Ya saya panteng aja di 3000 kan. Berebet. Ya gitu kan misalnya. Dan di sini kebetulan kan ada grafiknya nanti. Ada grafik RPM dan temperatur ya. Untuk mesin bensin itu metode ujinya adalah idle. Cukup idle ya. Idle saja. Ya. Idle tanpa beban. Ya, tanpa beban. Jadi semua beban mesin, AC, lampu-lampu, audio harus mati. Oke, sudah selesai auto gyro, dia memerintahkan RPM-nya idle, probe-nya tolong dimasukkan. Oke, bisa dijelaskan datanya. Ini alat yang digunakan, keterangannya, kalibrasinya ada, nama bengkelnya, kemudian data kendaraan, dan ini ambang batasnya. Batasnya 1,5% CO dan 200 ppm AC. Ini udah ambang batas DKI. Ya, DKI. Ya, oke. Kemudian hasil ujinya, udara ambien, kemudian temperatur mesinnya udah sesuai SNI minimal 60, ya. Kemudian RPM 700 idle, udah masuk standar juga. Hasilnya 0,13. Ada CO koreksi. Oh, CO koreksi itu Salah satu contoh apa namanya? Kalau alat sudah memenuhi ISO, itu ada CO koreksi. Itu salah satu contoh, salah satu cirinya. cirinya ya. Selain ciri-ciri yang lain yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Kemudian CO core ini harus sama dengan CO. Oke. Kalau CO hasil ngukur, kalau CO core ini hasil ngitung. Alat yang ngitung. Dengan CO sekian, CO2 sekian, HC sekian, O2 sekian, harusnya CO itu benernya berapa? Oke. Berarti harus sama. Harus kalau sama. tidak sama, berarti kemungkinan satu knalpot bocor. Oke. Kedua, probe masuknya kurang dari Kurang 30 dalam, cm. ya, oke. Atau ada bocor di alat. Makanya tadi pertama alat ketika dihidupkan pertama itu pasti dia akan meminta leak test untuk yang sesuai standar ISO. Berarti kalau sama dia nggak ada masalah. Sama berarti oke, nggak ada masalah. Artinya ini indikasi oke, datanya valid, berarti kan begitu ya. Kemudian CO2 hasilnya 15,10. Untuk mobil yang sudah Euro 2 ya minimal harusnya 14. 14 ya. Ya. Ini udah bagus. Bagus ya. Ya. Makin tinggi makin bagus.
Tapi setinggi-tingginya CO2 tidak akan lebih dari 16%. Oke, bisa dibuktikan nanti teman-teman. Berarti di tengah-tengah ini ya? Iya, bisa dibuktikan, cari referensi dimanapun, literatur dimanapun, tidak ada namanya pembakaran yang melebihi dari 16%. Ya. Kalau ada alat uji menampilkan hasil uji lebih dari 16, udah saya jamin alatnya nggak benar. Oke. Kemudian HC di sini 42, di bawah 200. Ya, di bawah 200. Ya. Kemudian kalau lambda, misalnya HC ada pernah nggak sampai 0? Nggak. Ada ya? Ada. Temperatur diantaranya ini hasil seperti ini kemungkinan ya karena temperaturnya belum maksimal ini. Baru 60 ya. Iya kan? Kemudian lambda O2 sisanya masih ada. Oke. Kemudian lambdanya 1,007. Lambda atau mungkin teman-teman lebih kenalnya AFR. AFR ya. Kalau AFR kan 14,7, 15. Lebih bagus kalau nilainya pas 1. Kalau ini lambda 1 berarti campuran ideal. Ideal. Ini udah termasuk 1 lah ini. Iya, udah masuk 1, masih dalam range ideal gitu kan. Ya. Oke, nanti kita akan coba setelah kita lakukan treatment apakah berubah apa enggak ini. Dan dengan data ini dinyatakan lulus. Nah, teman-teman tadi udah lihat bagaimana hasilnya kan, baik di mobil diesel maupun mobil bensin. Ternyata treatment untuk melakukan purging maupun membersihkan catalytic converter mampu menurunkan emisi gas buang cukup banyak. Jadi teman-teman yang misalnya tadinya mengukur emisi gas buangnya jelek atau terlalu rendah, nah silahkan melakukan treatment purging maupun membersihkan catalytic converter. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Jangan lupa nantikan tayangan-tayangan kami berikutnya. Salam jumpa, salam otomotif.